yang 3,45% uang negara ini bakal hangus tiap tahun cuma gara-gara perubahan iklim. Itu setara dengan 700 triliun dan bisa buat bangun 350 kampus baru setiap tahunnya. Tapi yang kebakar duluan bukan uangnya. Yang kebakar itu sawah para petani di desa, rumah nelayan di pesisir, dan masa depan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa, aktivis lingkungan, dan generasi muda yang masih peduli. Perkenalkan, saya Silky, dan saya nggak mau jadi generasi yang cuma nonton buminya rusak dari story Instagram. Angka 700 triliun tadi bukan untuk nakut-nakutin. Itu proyeksi Bappenas kalau kita gagal mitigasi sampai tahun 2030. Fakta di lapangan udah lebih gila. BMKG mencatat Oktober 2023 sebagai bulan terpanas sejak 1981 dan naik menjadi 0,7 derajat Celcius. Musim jadi gak jelas, banjir datang pas kemarau, petani gagal panen, dan ribuan desa kena dampaknya langsung. Ini bukan isu anak pecinta alam lagi, ini isu kita semua. Isu perut, isu dompet, isu ijazah yang mau kita pakai di masa depan. Makanya, saya berdiri hari ini di sini untuk mengajak kita semua membahas satu hal, yaitu peran generasi muda dalam mengatasi perubahan iklim di Indonesia. Karena kalau bukan kita yang gerak, siapa lagi? Kita punya energi, kita punya kreativitas, dan kita megang HP hampir 24 jam. Potensi ini kalau cuma buat scrolling doang, rugi banget. Pertama, mari kita lihat fakta singkat yang menunjukkan urgensi masalah ini. Indonesia termasuk negara dengan risiko iklim yang tinggi, dengan sebagian besar bencana alamnya dipengaruhi oleh perubahan iklim, sampai sekitar 80% dengan potensi kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai 0,66 sampai 3,45% PDB per tahun pada 2030 jika tidak segera ditangani. Dampak nyata di lapangannya adalah sekarang ribuan desa di Indonesia merasakan efek perubahan iklim seperti kemarau yang panjang, gagal panen yang dicatat oleh BPS dan lembaga pengumpul data lainnya. Fakta-fakta ini menegaskan satu hal, bahwa perubahan iklim bukan sekedar isu ilmiah, tapi ini masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Lalu, apa peran kita sebagai generasi muda? Kita bisa mulai dari hal yang kecil tapi konsisten dilakukan. Yang pertama, dengan menghemat energi. Mulai dari HP yang dicabut chargernya jika sudah 100%, atau mengganti lampu pos menjadi lampu LED. Di kampus, kita bisa mengkampanyekan matiin AC kalau ruangannya kosong. Kelihatannya sepele, tapi kalau 1 juta mahasiswa melakukan ini, bisa berdampak pada pengurangan konsumsi energi skala kecil dan berkontribusi pada pengurangan emisi karbon jika dilakukan secara luas. Yang kedua, menanam pohon sama dengan menabung oksigen. Kita bisa ikut program 1 mahasiswa 1 pohon. Di kampus, kita juga bisa membuat taman baca hijau atau bekerja sama dengan BEM dan Dinas Lingkungan untuk restorasi lahan. Karena pohon itu AC alami, penyerap karbon, dan juga benteng untuk bencana banjir. Yang ketiga, kita bisa perang lawan plastik sekali pakai. Bawa tumbler ke kampus itu keren, dan bawa tas belanja kain itu adalah sebuah gaya. Tolak sedotan plastik itu nggak norak. Adakan bank sampah di fakultas, lomba inovasi daur ulang, karena laut kita sekarat karena plastik, dan kita yang bisa menyelamatkannya. Hadirin sekalian, perubahan iklim menantang kita, tapi perubahan juga memberi peluang. Peluang untuk berinovasi, berkolaborasi, dan menunjukkan kepemimpinan generasi. Sebagai generasi muda, kita harus menjadi agen perubahan, bukan hanya di media sosial, tapi juga di lapangan, di kebijakan, dan dalam gaya hidup sehari-hari.
Saya mengajak rekan-rekan semua untuk mulai melakukan 3 aksi sederhana yang telah saya sebutkan, yaitu hemat energi, menanam pohon, dan juga mengurangi sampah plastik. Aksi kecil Anda hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan komitmen Anda. Mari kita buktikan bahwa generasi muda Indonesia siap mengambil peran dalam menjaga bumi dan untuk generasi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.